Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita dipertemukan meskipun dalam keadaan dalam jaringan karena situasi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Nah, sebelumnya Ibu Nur Wahida sudah memberitahu adik-adikku sekalian bahwa hari ini saya akan membantu beliau untuk mengajar di kelas adik-adikku sekalian dalam mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi komposisi dan fungsi impars. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini ialah adik-adikku sekalian diharapkan dapat menentukan hasil dari fungsi komposisi. Nah, yang kedua itu peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi fungsi komposisi. Nah, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai definisi dari fungsi komposisi itu sendiri, kemudian sifat fungsi komposisi, contoh soal yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Nah, sebelum kita melangkah ke definisi, di sini kakak mempunyai masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Nah, suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Nah, tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Nah, ingat, mesin 1 menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Nah, tahap kedua menggunakan mesin kedua yang menghasilkan kertas. Nah, dalam produksinya mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,9 X dikurang 1, dan mesin kedua itu mengikuti fungsi Gx 0,02 X kuadrat dikurang 2,5 X, dengan X merupakan bahan dasar kayu dalam satuan ton. Nah, jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan kertas dalam satuan ton? Nah, jadi ilustrasi gambar dapat dilihat di samping. Nah, di mana produksi tahap 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi dengan fungsi Fx sama dengan 0,9 X dikurang 1. Untuk produksi tahap 2, disinilah dia menghasilkan kertas dengan mengikuti pola Gx sama dengan 0,02 X kuadrat. Nah, jadi fungsi Gx ini yang akan memetakan fungsi Fx, sehingga dia akan menghasilkan hasil produksi. Nah, kalau kita memetakan produksi tahap 1 ke hasil produksi, dia akan menghasilkan kertas yang dihasilkan dalam pabrik kertas tersebut. Nah, biasanya dia disimbolkan dengan G bundaran Fx. Nah, untuk lebih lanjutnya kita melangkah ke slide berikutnya. Nah, ilustrasi gambar di atas itu terlihat jelas bahwa tahap produksi kertas terdiri atas dua tahap. Nah, hasil produksi tahap 1 dengan rumus fungsi Fx 0,9 X dikurang 1. Nah, di mana untuk X sama dengan 200. Nah, 200 itu diperoleh dari bahan dasar kayu yang tersedia di suatu produksi sebesar 200 ton. Nah, ini yang kemudian kita substitusi dalam fungsi X. Nah, 0,9 X dikurang 1. Nah, di sini X-nya kita substitusi atau ganti masuk dengan 200. Nah, jadi 0,9 dikali 200 dikurang 1. Nah, jadi menghasilkan 179, karena 0,9 kali 200 itu adalah 180 dikurang 179. Nah, untuk hasil produksi tahap 1 adalah 179 ton bahan kertas setengah jadi. Nah, untuk hasil produksi tahap 2, rumus fungsi Gx sama dengan 0,02 X kuadrat
dikurang 2,5x. Karena hasil produksi pada tahap 1 akan dilanjutkan pada produksi tahap kedua, maka hasil pada produksi tahap pertama itu kita jadikan sebagai bahan dasar untuk produksi tahap kedua, sehingga diperolehlah Gx sama dengan 0,02 x kuadrat dikurang 2,5x. Nah, kita ganti atau kita substitusi masuk nilai 179 ton ini ke dalam fungsi Gx. Nah, hingga diperoleh sebagai berikut. Nah, 0,02 dikali 179 kuadrat dikurang 2,5 dikali 179. Nah, kita perkalikan 0,2 dengan 179 kuadrat menghasilkan 640,82 dikurang 447,5 sama dengan 193,32. Nah, dengan demikian hasil produksi tahap 2 adalah 193,32 ton bahan jadi kertas. Nah, hasil produksi pabrik kertas tersebut jika bahan dasar kayunya sebanyak 200 ton, yang dihasilkan adalah 193,32 ton bahan jadi kertas. Nah, masalah di atas soal tersebut dapat kita menggunakan cara lain untuk memperoleh hasilnya. Nah, tadi diketahui fungsi-fungsi produksi tersebut, yaitu fx 0,9x dikurang 1. Nah, untuk persamaan 3.4, kemudian Gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurang 2,5x untuk persamaan 3.5. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan 3.4 ke persamaan 3.5 diperoleh fungsi berikut. Nah, jadi G bundaran fx itu atau sama dengan Gfx, jadi kita substitusi nilai fx ini ke dalam fungsi Gx. Nah, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, jadi fungsi Gx kita ketahui 0,02x kuadrat dikurang 2,5x. Nah, kita substitusi nilai fx-nya. Jadi nilai fx-nya itu adalah 0,9 dikurang 1. Kita substitusi ke dalam Gx, yakni 0,020 0,9x dikurang 1 kuadrat dikurang 2,5. Nah, ada x, kita ganti lagi dengan fx, jadi 0,9x dikurang 1. Nah, 0,020 kita jabarkan 0,9x dikurang 1 berpangkat 2, jadi 0,9x berpangkat 2 dikurang 1,8x, jadi 2 dikali 9 1,8 dikali min 1 ditolak min 1 dan min 1,8x ditambah 1 min 1 kali min 1 atau min 1 kuadrat itu diperoleh plus 1 dikurang 2,5 dikali 0,9x kurang 1. Nah, diperolehlah persamaan sebagai berikut. Jadi 0,0162x kuadrat. Oh ya, sini x kuadrat ya. Dikurang 2,61x ditambah 2,52. Nah, dengan persamaan di atas kita substitusikanlah nilai x-nya tadi sama dengan 200. Jadi diperoleh nilai 193,32. Nah, terlihat bahwa hasil produksi sebesar 193,32 ton bahan jadi kertas sama dengan tahap cara pertama tadi dengan tahap cara kedua. Jadi nilai ini sama hasilnya dengan hasil produksi dengan menggunakan perhitungan cara pertama di atas. Nah, nilai G fx merupakan nilai suatu fungsi yang disebut fungsi komposisi f dan g dalam x yang dilambangkan dengan g bundaran f. Karena itu nilai g bundaran f di
X ditentukan dengan G bundaran Fx sama dengan G Fx. Nah, definisi fungsi komposisi. Nah, berdasarkan ilustrasi masalah tersebut kita memperoleh definisi fungsi komposisi. Nah, jadi fungsi komposisi itu adalah gabungan dari dua fungsi atau lobi sehingga menghasilkan suatu fungsi baru. Nah, misalkan ada fungsi fx dan gx dengan f memetakan A ke B dan G memetakan B ke C, maka H suatu fungsi dari A ke C. Nah, H memetakan A ke C ini adalah fungsi barunya. Nah, biasanya fungsi operasi komposisi itu dibaca atau fungsi baru yang menggunakan operasi komposisi sering kita simbolkan dengan jadi fungsi komposisi itu disimbolkan dengan bundaran seperti ini, kemudian dibaca komposisi atau bundaran. Nah, fungsi baru yang dapat dibentuk dari dua buah fungsi yang digabungkan sehingga memperoleh fungsi baru, yakni Hx sama dengan G bundaran Hx atau sama dengan G Fx. Nah, jadi misalkan ada ilustrasi gambar seperti ini. Nah, jadi di sini ada 3 fungsi, misalkan A, B, C dengan bagian-bagiannya. Kemudian X itu dipetakan oleh F. Misalkan X dipetakan oleh F, kemudian dia menghasilkan Fx. Nah, Fx ini kemudian dipetakan lagi oleh fungsi G. Jadi dibaca G memetakan fungsi Fx sehingga diperolehlah G Fx. Nah, jadi kalau kita memetakan X ke G Fx ini diperolehlah G bundaran Fx. Nah, jadi sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, jadi ada 3 sifat-sifat dari fungsi komposisi. Jadi kita misalkan ada fungsi A ke B dan G ada fungsi G memetakan B ke C dan fungsi H memetakan C ke D, maka berlaku sifat-sifat berikut. Nah, jadi pertama, operasi komposisi pada fungsi umumnya tidak bersifat komutatif atau F bundaran Gx ini tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, untuk yang kedua, pada komposisi fungsi atau fungsi komposisi itu berlaku yang namanya sifat asosiatif, yaitu F bundaran G ini F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Nah, yang ketiga itu sifat-sifat fungsi komposisi itu dia bersifat fungsi identitas, di mana misalkan I adalah fungsi X sama dengan X. Nah, dengan memenuhi F bundaran identitas sama dengan identitas bundaran F atau sama dengan F, maka I adalah fungsi identitas. Nah, misalkan jadi di sini saya menampilkan contoh soal agar adik-adikku sekalian lebih memahami mengenai fungsi komposisi. Nah, ada fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real ditentukan dengan Fx sama dengan 3x plus 2 dan Gx sama dengan 2x. Nah, jadi yang ditanyakan adalah G bundaran Fx dan F bundaran Gx. Nah, dan kemudian G bundaran F min 2. Nah, jadi jawabannya
Nah, pada bagian A, G bundaran Fx. Jadi, G bundaran Fx tadi sama dengan G Fx. Jadi, Fx itu di mana nilainya Fx itu 3x plus 2. Nah, dituliskan 3x plus 2. Kemudian 3x plus 2 ini kita substitusi ke dalam persamaan Gx. Nah, Gx-nya itu adalah 2x, jadi itulah kemudian di sini 2 kali 3x plus 2. Nah, diperoleh 6x plus 4. Nah, F bundaran Gx sama dengan F Gx. Nah, jadi tadi kalau di sini fx-nya yang kemudian kita substitusi ke dalam gx, fungsi gx. Nah, jadi kalau di sini f bundaran gx itu gx-nya yang kemudian kita substitusi ke dalam fx. Nah, gx tadi 2x, kemudian kita substitusi ke dalam persamaan fx di mana 3x plus 2. Nah, kita ganti x-nya dengan 2x. Jadi 3 dikali 2x plus 2 sama dengan 6x plus 2. Nah, kalau kita memperhatikan G bundaran Fx dan F bundaran Gx itu hasilnya tidak sama. Jadi dia itu tidak berlaku komutatif, atau G bundaran Fx itu tidak sama dengan F bundaran Gx atau tidak komutatif. Nah, untuk pertanyaan kedua, G bundaran F min 2 sama dengan G Fx. Nah, jadi di sini G F min 2 ini, maaf kakak lupa ganti, jadi G 3x plus 2. Nah, diperoleh tadi G Fx 2. Jadi di sini min 2 itu kita substitusi ke dalam persamaan G F bundaran Fx. Nah, jadi kita peroleh 6x plus 4, 6x plus 4. Kemudian kita kali masuk G. 6 dikali min 2 plus 4. 6 dikali 2, 6 dikali min 2 adalah min 12 plus 4. Jadi diperolehlah 8 hasilnya. Silakan adik-adik sekalian tulis atau lanjutkan di sini ya, kakak ibu lupa menaruh. Nah, untuk soal kedua. Nah, diketahui fungsi M sama dengan 2M dikurang 3. Gm 1 dikurang M. Diketahui F bundaran G M sama dengan 6. Kemudian kita disuruh untuk mencari nilai M-nya. Jadi G bundaran F M sama dengan 6. G atau sama dengan G Fm sama dengan 6. Nah, jadi Fm-nya yang kita duluan kerjakan. Kita substitusi ke dalam persamaan Gm. Jadi 2M di jadi G kan diperoleh nilai fungsi Gm itu 1 dikurang M. Jadi kita substitusi Fm ini ke dalam fungsi Gm. Jadi 1 dikurang 2M dikurang 3 sama dengan 6. Nah, 1 dikali min 2 atau kita memang kita langsung saja ya, 1 dikali min 2 M sama dengan min 2M. 1 dikali min 2M sama dengan min 2M. 1 dikurang min 3. Jadi min ketemu min positif, itulah di sini hasilnya itu plus 3, kemudian dijumlahkan dengan 1 jadi plus 4 sama dengan 6. Nah, min 2M, nah ini plus 4 kita pindah ruaskan ke kanan hingga diperoleh nilai 2. 6 dikurang 4, 2. Jadi dapat dilihat nilai dari M itu sama dengan min 1, diperoleh dari 2 per min 2.
Jadi di sini kakak juga mempunyai contoh soal 3 fungsi. Nah, diketahui fungsi R bilangan real, memetakan bilangan real dengan fx 2x dikurang 1, fungsi G R memetakan R dengan Gx itu 4x ditambah 5, dan fungsi H bilangan real memetakan bilangan real dengan Hx 2x dikurang 3. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan rumus fungsi komposisi G bundaran F bundaran Hx. Nah, apakah G F bundaran H sama dengan G bundaran F bundaran H? Nah, kemudian kita disuruh untuk menyelidiki. Nah, jadi penyelesaiannya, rumus fungsi komposisi G bundaran F bundaran H itu dapat kita peroleh dengan G bundaran F bundaran Hx dan G bundaran F bundaran Hx. Nah, kita pertama kali harus menentukan harus mencari dua fungsi untuk mensubstitusi ke dalam fungsi yang satunya. Nah, kita misalkan Kx sama dengan F bundaran Hx. Nah, Kx itu sama dengan F Hx. Nah, jadi Hx itu diperoleh nilai 2x dikurang 3. Nah, 2x kurang 3 kita substitusi masuk ke dalam fungsi x. Jadi 2 dikali Hx dikurang 1. Nah, jadi 2x kurang 2 dikali 2x kurang 3 dikurang 1. Nah, 2 kali 2x 4x, 2 dikali min 3 min 6 dikurang 1. Hingga diperoleh nilai 4x kurang 7. Nah, G bundaran F bundaran Hx. Nah, atau sama dengan G bundaran Kx. Kan tadi sudah diperoleh nilai Kx itu dari F bundaran Hx. F bundaran Hx. Nah, jadi G Kx diperoleh tadi 4x kurang 7. Kita tinggal substitusi masuk ke dalam fungsi Gx-nya. Jadi 4x tambah 5, jadi 4 dikali 4 x kurang 7 plus 5, jadi 16 sama dengan 16x dikurang 28 ditambah 5, memperoleh hasil 16x kurang 23. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu G F bundaran H sama dengan G bundaran H, dan F G bundaran H sama dengan F bundaran G. Coba selidiki. Nah, jadi G bundaran F bundaran H ini kita dapat mencari terlebih dahulu G bundaran F-nya. G bundaran F-nya. Jadi kita misalkan lagi Lx sama dengan G bundaran Fx, Lx sama dengan G Fx. Nah, sama dengan 4 Fx tadi diperoleh nilainya 2x dikurang 1. Nah, 2x kurang 1. 2x dikurang 1 kita substitusi masuk ke dalam Gx-nya tadi Gx-nya tadi 4x plus 5. Kemudian kita substitusi ke dalam jadi 4fx plus 5. Nah, 4 dikali fx-nya itu kita substitusi fx itu kita masukkan dalam gx hingga 4 dikali 2x dikurang 1 plus 5, jadi 4 kali 2 adalah 8x, 4 dikali min 1 min 4 plus 5, jadi 8x dikurang 4 plus 5. Nah, jadi diperoleh hasil 8x plus 1. Nah, G bundaran F bundaran Hx
atau sama dengan L bundaran HX, karena tadi sudah diperoleh LX itu sama dengan G bundaran FX. Jadi L bundaran HX. Jadi L HX. Jadi HX ini kemudian kita substitusi lagi ke dalam persamaan L. Nah, L-nya tadi 8X plus 1. Jadi HX-nya itu 2X kurang 3. Jadi 8 dikali 2X dikurang 3 di plus 1. Jadi 8 kali 2 16X. 8 dikali min 3 itu min 24 plus 1. Diperoleh hasil 16X dikurang 23. Jadi G bundaran F bundaran HX itu sama dengan 16X kurang 23. Nah, kalau kita perhatikan G bundaran F bundaran HX itu 16X dikurang 23, dan G bundaran F bundaran HX itu sama dengan 16X dikurang 23, artinya dia sama. Jadi dia itu berlaku asosiatif pada, maka berlaku sifat asosiatif pada operasi fungsi komposisi. Jadi mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Silakan adik-adikku sekalian untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting. Kemudian untuk hal yang ada hal yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan melalui via messenger. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.